Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai statistika, khususnya ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Lanjut, yang pertama akan kita bahas adalah rata-rata hitung, yang sering disebut dengan MEAN. Rata-rata hitung ditulis atau dinotasikan dengan lambang X, tanda step di atas dibaca X bar. Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai dengan banyaknya data. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata data di atas dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya plus Xn per N, atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi per N. Contoh, diketahui data berat badan anggota OSIS sebagai berikut 31 dan seterusnya. Hitung rata-rata berat badan anggota OSIS tersebut. Jawab. Pertama, tentukan banyak data. N berapa? Dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti N-nya 10. Sehingga rata-ratanya sama dengan X bar sama dengan, tambahkan semua ini, dibagi 10. Setelah dihitung, ditambahkan semua, ketemunya 420 dibagi 10 sama dengan 42. Nah, 42 ini yang disebut dengan rata-rata. Berikut kita akan lanjutkan ke masalah median. Ya, masalah median. Oke. Median ditulis atau dinotasikan dengan ME. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan menurut besar kecilnya angka data tersebut. Jika banyaknya data ganjil, maka rumusnya adalah ME sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Contoh, diketahui data 4, 2, 5, 7, 3, 9, 12. Tentukan mediannya. Langkah pertama kita urutkan dulu. Dari yang kecil 2, 3, yaitu 4, 5, 7, 9, 12. Setelah diurutkan, banyak data tersebut berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti ganjil. Nah, rumus ini yang dipakai. Median sama dengan nilai data ke 7. N-nya 7 toh tadi. 7 tambah 1 per 2. Nilai data ke 7 tambah 1 8 bagi 2 sama dengan nilai data keempat. Nilai data keempat. Data ke 1, kedua, ketiga, keempat. Berarti nilai data keempatnya 5. Maka mediannya 5. Lanjut. Kalau tadi jika datanya ganjil. Sekarang jika banyak datanya genap. Contohnya ini. Ini rumusnya. ME sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N plus per 2 plus 1 dibagi 2. Contoh, diketahui data 8, 5, 3, 4, 9, 12, 13, 7, 10, 15. Tentukan median data tersebut di atas. Yang pertama kita urutkan dulu, paling kecil 3, kemudian 4 dan seterusnya, paling besar 15. Kemudian hitung banyaknya data tersebut berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti genap. Maka rumus yang dipakai ini. Median sama dengan nilai data ke N per 2 plus N data ke N per 2 plus 1 per 2. Ini N-nya 10. Masuk 10. N 10 masuk 10. Nilai data ke 5. Dari mana 5? 10 bagi 2. Dari mana 5? 10 dibagi 2 plus 1. Lanjut ke penyelesaian berikutnya. Penyelesaian berikutnya 10 bagi 2, 5. Berarti ini nilai data kelima. Nilai data kelima berapa? Kita lihat data kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Maka di sini diisi 8. Ingat, nilai data kelima ini nilai data yang sudah diurutkan ini. Jangan mengambil yang di atas. Nggak boleh ngambil yang sudah diurutkan ini. Kelimanya 1, 2, 3, 4, 5, 8. Maka isikan 8 di sini.
Ditambah nilai data ke-6 dari mana 6? 5 tambah 1. Nilai data ke-6 sama dengan berapa? Dihitung ke-6 1 2 3 4 5 6 9. Berarti ini 9. 8 tambah 9 17 bagi 2 85. Berarti mediannya 8,5. Lanjut, kita akan bahas sekarang ke yang namanya modus. Nah, ini modus. Apa itu modus? Modus ditulis dengan MO, adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah dapat disebut dengan nilai data yang paling banyak frekuensinya. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Yang kedua, bimodus adalah data yang mempunyai modus 2 buah. Multimodus adalah data yang mempunyai modus lebih dari 2. Yang terakhir, data yang tidak mempunyai modus. Lanjut, untuk memperjelas kita lihat contoh soal. Oke. Contoh, tentukan modus dari data berikut ini. Ini diberikan 4 kelompok data. Suruh mencari modusnya. Yang pertama, A. Nilai 5. Ini. Nilai 5 ada 1, 2, 3. Nilai 5 pada data tersebut banyaknya ada 3. Ini dari sini. Yang pertama, A. Sedangkan yang lain cuma 1-1 semua ini. 5 sendiri yang paling banyak. Sehingga 5 itu disebut dengan modus atau MO sama dengan 5. Disebut dengan unimodus karena hanya ada satu modus. Kemudian yang B, nilai 4 pada data tersebut ada 2. Nilai 4 ada 2, 1, 2. Kemudian nilai 6 pada data tersebut juga ada 2. Nilai 6 juga ada 2. Ini 1. Oh, yang B tadi ya. 1, 2. Kemudian yang lainnya cuma 1-1 semua. Ada 2 angka yang menonjol, yaitu angka 4 dan angka 6. Masing-masing angka 4 ada 2, angka 6 ada 2. Yang lain cuma 1-1 semua. Berarti 4 dengan 6 itu disebut dengan modus atau MO sama dengan 4 dan MO sama dengan 6. Sehingga disebut bimodus karena punya 2 modus. Berikutnya yang C. Yang C, nilai 7, kalau kamu perhatikan nilai 7 pada data yang C tadi itu terdapat 3 buah. Nilai 2 ada 3 buah, nilai 5 juga ada 3 buah. Anda perhatikan data yang ke C tadi. Sehingga karena data yang lain cuma 1-1 semua, sedangkan 7, 2, dan 5 ini masing-masing ada 3 buah, maka 7, 2, dan 5 disebut modus atau disebut dengan multimodus karena modusnya lebih dari 2. Sedangkan yang D tadi, data yang D kalau kamu perhatikan, yang D tadi itu datanya tidak ada yang menonjol, semua 1. Ini yang D ini. Nah, ini yang D. Yang D ini semua 1. 9-nya cuma 1, 4 cuma 1, 5 cuma 1, 7 cuma 1, semua 1. Sehingga tidak ada yang menonjol, sehingga D dikatakan tidak memiliki modus. Lanjut, sekarang yang berikutnya atau yang terakhir adalah kuartil. Kuartil. Nih, kuartil. Kuartil adalah data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Data sudah diurutkan dibagi 4 menjadi 4 bagian sama. Akan didapat 3 pembatas. Dibagi 4 maka akan terdapat 3 pembatas. Ini contohnya. Data terkecil sampai terbesar dibagi 4 ini. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Sehingga yang membagi itu pembatas ini. Ini 1, pembagian kedua, pembagian ketiga. Maka ini dinamakan kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Pembatas pertama disebut dengan kuartil 1 atau kuartil bawah.
Pembatas kedua dinamakan kuartil tengah atau kuartil 3. Pembatas yang paling atas namanya kuartil atas atau kuartil 3. Selanjutnya, nilai kuartil ke I dikenalkan huruf I. I ini adalah kuartil ke I. I-nya 1, 2, 3. Artinya, kalau I diganti 1 maka dia kuartil 1. Kalau I diganti 2, kuartil 2. Kalau I diganti 3, kuartil 3. Nah, dengan demikian dapat ditentukan rumus kuartil, yaitu QI sama dengan nilai data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Penerapannya kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Nih, contoh soalnya. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut ini. Nah ini belum terurut. Untuk mencari kuartil maka data ini harus diurutkan dulu ini. Dalam menjawab ini diurutkan dulu. Dari yang kecil 3, terus besar paling besar 20 ini. Nah, banyak datanya adalah N berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya 11. I-nya berapa? I-nya 1, 2, 3. Nah, kalau I diganti 1, ini ketemu Q1, kuartil 1. Sama dengan data ke 1 ditambah dikali N-nya 11, maka 11 plus 1 per 4 sama dengan nilai data ke 12 per 4 sama dengan nilai data ketiga. Berarti Q1 terletak pada nilai data ketiga. Data ke-1, kedua, ketiga. Berapa? 5. Berarti Q1 5. Sehingga Q5, Q1 5 disebut dengan kuartil bawah. Lanjut Q2. Q2 ini berarti I-nya diganti 2. Sama dengan nilai data kedua dikali 11 plus 1 per 4. Sama dengan nilai data kedua dikali 12 per 4. Sama dengan nilai data ke-24 dibagi 4. Sama dengan nilai data ke-6. Berarti Q2 ini terletak pada data ke-6. Cari data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Berarti Q2-nya adalah 9. Atau disebut juga dengan kuartil tengah. Kemudian I diganti 3. Kita peroleh Q3 atau kuartil 3. Sama dengan nilai data ke I-nya diganti 3, 11 per 1 dibagi 4 sama dengan nilai data ke 3 dikali 12. Dari mana 12? 11 tambah 1. Nilai data ke 36 dari 3 kali 12, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Berarti Q3 terletak pada data ke 9. Data ke 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke-9 15. Berarti Q3-nya sama dengan 15. Disebut kuartil atas. Demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Supaya lebih jelas, Anda bisa buka materi PDF, dibaca dengan teliti dan seksama. Supaya lebih jelas. Kalau masih ada yang belum jelas dan perlu ditanyakan, silahkan Bapak membuka waktu yang seluas-luasnya untuk menerima pertanyaan dari anak-anak. Setiap pertanyaan akan Bapak tanggapi dan saya bimbing dengan baik. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari Bapak, anak-anak dapat memahami. Setelah paham ataupun bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini, jangan lupa selanjutnya tugas Anda membuka tugas. Dikerjakan secara mandiri. Setelah selesai dikoreksi. Kalau sudah tidak ada yang salah, silahkan diserahkan ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.